Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Denny Nurdiansyah, channel yang berisikan tentang kajian-kajian kitab Islam, kajian-kajian kitab klasik karangan para ulama salafus sholih, yang pada kesempatan kali ini saya masih akan melanjutkan dari video-video sebelumnya, yaitu kajian bahasan kitab Safinatun Najah. Tapi sebelumnya, kepada teman-teman semua yang baru bergabung dengan channel ini, tekan tombol merah subscribe di bawah dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar teman-teman semua dapat notifikasi, dapat pemberitahuan jika channel ini mengupload video yang baru. Dan jangan lupa like, share sebanyak-banyaknya. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini sekarang tanggal 16 Agustus ya. 16 Agustus tahun 2022. Alhamdulillah kita satu hari lagi akan kedatangan hari yang mana di hari tersebut adalah hari yang paling bersejarah buat negara Republik Indonesia, yaitu kemerdekaan, hari kemerdekaan 17 Agustus tahun 2022. Berarti kalau sekarang sudah 77 tahun. Merdeka untuk Indonesia, merdeka dari segala rupa bentuk penjajahan. Semoga Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita kembali ke materi ya. Kembali ke materi di sini halaman 75 di kitab saya. Jika teman-teman ada yang bawa kitab, boleh dibuka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ari ieu eta hiji pasal. Tabetulu batal naon as-sholatu sholat bi arba'a asyarota kusabab 14 naonana khoslatan bagianana. Bil hadasi tegesna kahiji kusabab hadas, wabi wuqu'in najasati jeung kusabab kalagragan najis, illam tulqo lamun henteu dibuang itu najasah halan dina pada harita min ghairi hamlin barina henteu mawa. Wan kisyaful aurati jeung wan kisyafil aurati jeung kusabab terbukana aurat, illam tustar lamun henteu ditutupan itu aurah halan dina pada harita. Wan nutki jeung kusabab ngobrol biharfaini ku dua huruf au biharfin atawa ku sahuruf mufhimin anu mere faham amdan barina ngahaja. Wabil muftiri jeung ku sabab anu matak ngabatalkeun kana puasa amdan barina ngahaja. Wal akli jeung ku sabab dahar al katsiri anu loba nasian barina anu poho. Wasalasi harokatin jeung ku sabab tilu pirang-pirang usikan mutawaliyatin anu tuluy-tuluy walau sahwan jeung sanajan poho. Wal wasbatil fahisyati jeung ku sabab usik anu goreng. Wal darbatil mufritati jeung ku sabab deungeul anu tarik anu ngaruksak mufritah. Wa ziyadati ruknin jeung ku sabab nambahan rukun fi'liyin anu bangsa pagawean amdan barina ngahaja. Wa taqaddumi jeung ku sabab miheulaan ala imamihi ka imamna si musolli biruknaini ku dua rukun fi'liyaini anu bangsa pagawean.
wa takhallufi jeung ku sabab tinggalin bihima ku itu ruknain dua rukun bigoiri uzrin kalawan teu aya uzur. Wa niyati qat'is sholati jeung ku sabab niat megatkeun salat. Wa ta'liqi qat'iha jeung ku sabab nyantelkeun pegatna salat bisyai'in kana hiji perkara. Wa taraddudi jeung ku sabab mangmang fi qat'iha dina pegatna salat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang masuk ke materi penjelasan, materi pembahasan. Di sini di pasal ini akan menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Ini penting untuk kita semua ketahui, penting untuk kita semua pahami. Kenapa? Karena jika kita melaksanakan salah satu dari nanti yang membatalkan sholat, maka ya batal sholatnya. Bagaimana kalau tidak tahu bahwa hal tersebut membatalkan sholat? Hukum sholatnya tetap batal, tapi dosa mah tidak, karena dia tidak tahu. Berarti harus tetap tahu supaya sholatnya tidak jadi batal. Di sini hal-hal yang membatalkan sholat semuanya ada 14. Jadi 14 tersebut ya nanti yang akan disebutkan itu semuanya bisa membatalkan sholat. Tetapi ada yang kalau disengaja batal, kalau tidak sengaja tidak jadi batal. Nah, ada yang kalau lupa itu tidak batal. Itu nanti dijelaskan ya satu persatu. Yang 14 itu yang pertama bil hadasi, dikarenakan hadas. Hadas itu kan ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil maupun itu hadas kecil ataupun hadas besar, dua-duanya bisa membatalkan sholat. Contoh, ketika kita lagi sholat kentut ya, ataupun ada seperti ini, seperti ada yang keluar angin. Nah, jika kita ragu-ragu dengan hal tersebut, maka itu sudah batal ya, sudah batal karena secara hakikatnya kita itu ada yang keluar. Karena secara alam bawah sadar kita itu merasakan sesuatu yang keluar dari dari lubang belakang kita, dari pantat kita ya. Jadi itu batal batal sholatnya, batal sholatnya. Maka itu harus paham. Ataupun seperti ada yang keluar dari mohon maaf ya, dari penis kita kalau untuk laki-laki, ataupun untuk perempuan dari kemaluan depannya ya. Nah, maka itu batal wudunya, batal sholatnya. Apalagi mohon maaf, jika lagi sholat kita malah membayangkan sesuatu yang seharusnya tidak dibayangkan ya, seharusnya tidak dibayangkan sampai keluar air mani, maka itu batal sholatnya. Harus segera keluar dari masjid karena haram dia diam di masjid, karena dia junub ya, mempunyai hadas besar, dan harus wudhu lagi, adus malahan mah ya. Maka kita harus hati-hati. Hadas yang pertama dikarenakan hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua dikarenakan najis. Nah, kalau najis ini ada kaidnya, jika tidak dibuang langsung pada waktu itu. Jadi contoh, ketika kita sholat, di sini di tangan kita itu ada kotoran cicak yang jatuh di tangan kita. Jika kotoran cicak tersebut tidak basah, nah ini makanya ada bahasa min ghairi hamlin. Kalau kita buang masih ada basahnya, maka hukum sholatnya tetap batal. Meskipun dibuang langsung seketika. Kenapa? Karena si najis tersebut, si kotoran tersebut membawa suatu perkara yang tidak bisa dibuang. Maka itu bahasanya hamlin. Najis tersebut dibawa ataupun nempel pada badan kita ataupun pada pakaian kita. Jadi meskipun dibuang si najisnya, dibuang kotoran cicaknya, dikarenakan kotoran tersebut basah, maka hukum sholat tetap batal. Kenapa? Karena basahnya tersebut bersumber dari najis. Nah, itu bahasa min ghairi hamlin. Jadi jikalau si kotoran cicaknya kering,
terus dibuang langsung ya seketika, maka itu tidak batal sholatnya. Tapi cara membuangnya hanya dengan satu gerakan sholat ya. Maaf, dengan satu gerakan. Nah, contoh di sini, langsung aja dibuang, cukup. Jika najisnya kering, ya itu paling sering mungkin ya kotoran cicak, kotoran apa lagi sih, ya itu yang kedua. Yang ketiga yaitu inkisyaful aurah, terbuka aurat. Mungkin ini contoh seperti laki-laki yang memakai sarung, terus sarungnya di dalamnya tidak memakai kolor, mohon maaf, hanya memakai celana dalam saja. Sholatnya di masjid sebelah luar, terus ada angin, si sarungnya naik ke atas sampai terbuka aurat. Nah, maka itu jika langsung ditutup si sarungnya, contoh si tangan kita langsung si sarung itu sampai ke bawah lagi bisa menutupi aurat kita yang terbuka, maka hukum sholatnya tidak batal. Tapi kalau kita biarkan saja terbuka di angin-angin enak ya, dingin ya, dingin sampai dingin kerasa ke dalam, nah maka itu hukumnya batal. Aurat itu sudah dijelaskan bagaimana penjelasan aurat laki-laki, bagaimana penjelasan aurat perempuan itu sudah dijelaskan, lihat saja di video-video sebelumnya ya. Nah, jadi itu di masalah aurat ya. Di masalah aurat itu seperti itu. Jika ditutup langsung seketika, ketika terbuka aurat langsung ditutup, maka tidak batal sholat. Tapi jika dibiarkan begitu saja, dibiarkan terbuka, maka batal sholatnya. Ataupun seperti perempuan yang mukenanya keangkat ya, keangkat. Seperti kalau memakai mukena yang potongan kan, yang potongan. Kalau seperti ini, Allah, si mukenanya ke bawah sama tangan terlihat dari bawah ininya. Ini kan aurat ya, pergelangan tangan untuk perempuan itu aurat, maka hukum sholatnya batal. Kecuali langsung ditutup, Allah, nah ditarik si mukenanya, nah itu tidak batal. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat yaitu wanutku biharfaini. Ini siapa yang lagi nelpon? Oh iya. Maaf. Wanutku biharfaini, mengucapkan dua huruf ataupun satu huruf ya, mengucapkan dua huruf ataupun satu huruf, yang mana dua huruf atau satu huruf tersebut memiliki makna yang bisa dimengerti. Itu pun dengan catatan amdan, dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak jadi masalah. Tapi awas, catatannya satu huruf atau dua huruf. Kalau tiga huruf ke atas meskipun tidak sengaja, maka itu hukumnya tetap batal. Contoh, ada yang mengagetkan ataupun ada yang jahil ya sama kita yang lagi sholat, nusuk pakai jarum atau pakai apa ya, au, tapi tidak sengaja karena kita kaget, maka itu hukumnya tidak batal. Kan kalau kita rinci secara huruf itu kan, kalau au hanya huruf a dan w saja kan, au. Kecuali kalau panjang, au, nah itu hukumnya batal. Kenapa? Karena secara huruf dihitung itu lebih dari satu, lebih dari tiga, maaf, lebih dari tiga. Emang ada satu huruf yang memberi, yang sudah yang bisa dimengerti, yang memberikan makna yang bisa dimengerti? Ada. Di dalam bahasa Arab itu ada yang artinya hati-hati kalian, hati-hati kamu. Dalam bahasa Arab itu qi, huruf qaf saja ya, qi. Itu kan asalnya dari iu, qi, tapi dirubah jadi qi, qi saja, qaf, huruf qaf satu, qi. Itu hati-hati kamu, qi. Nah, maka itu hukumnya batal sholatnya, meskipun dimengerti oleh orang yang lagi lewat, karena di depannya ada satu hal yang membuat dia celaka. Terus kita mengatakan, dia langsung hati-hati. Nah, maka ucapan tersebut saja itu membuat batal sholat. Membuat batal sholat. Paham ya? Itu jika sengaja. Jika sengaja. Kalau kaget secara otomatis kita mengucapkan satu atau dua huruf yang tidak disengaja, itu tidak batal. Itu yang keempat. Yang kelima ialah hal yang membatalkan puasa, itu pun kalau amdan, sengaja. Yang membatalkan puasa ya
makan, minum, tapi meskipun sedikit kan batal puasanya ya. Nah, kalau di dalam sholat, kalau sengaja, seperti contoh, di dalam mulut kita itu ada satu nasi remeh, kalau dalam bahasa Sunda itu remeh, ya, satu butir nasi, ditelan itu kan batal puasanya. Maka kalau sengaja kita menelan satu butir nasi tersebut, maka itu hukumnya batal. Kalau sengaja, kalau tidak disengaja, kalau kita lagi ataupun sendawa ya, terus ada yang kok merasa ada yang tertelan ya, itu tidak sengaja kan, sulit untuk dikeluarkan lagi, maka itu tidak batal karena tidak sengaja. Yang kelima, yang keenam, wal akli al katsir, ya, makan yang banyak. Itu kalau nasian, kalau lupa. Kalau di sini bahasanya nasian, wal aklil katsir nasian, sambil lupa. Meskipun lupa tetap batal. Ya kan, secara logis begini, kita lagi sholat, terus ada nasi di depan, nasi satu piring, kita menyuap satu nasi, ya, memakan satu suap nasi, maka itu kan hukumnya tidak logis, tidak bisa dimengerti. Masa sambil sholat kita makan? Meskipun lupa kita lagi sholat, maka hukum sholatnya tetap batal. Itu yang keenam. Yang ketujuh yaitu salatu harokatin mutawaliyatin, 3 kali kita bergerak meskipun lupa, itu hukumnya tetap batal. Tapi di dalam kitab yang lebih gede, nanti di dalam kitab Kifayatul Akhyar ada bahasa, kalau yang geraknya hanya sekedar contoh jari telunjuk saja, nah kita menggaruk dengan satu jari telunjuk saja, meskipun 3 kali berturut-turut itu tidak batal. Berarti hitungannya yang 3 kali berturut-turut itu adalah anggota badan kita yang termasuk besar. Kalau tangan ini seperti ini, itu batal karena 3 kali berturut-turut, ya. Kalau berhenti terus gatal, masih gatal, berhenti lagi, garuk lagi, maka itu hukumnya tidak batal. Itu hukumnya tidak batal, ya. Itu yang ketujuh. Yang selanjutnya, yang kedelapan, wasbatul fahisyah. Wasbatul fahisyah itu gerakan yang merusak. Awas, bahasanya gerakan yang merusak. Jadi contoh, kalau kita lagi sholat, terus gerakan kita malah pindah dari gerakan sholat, ataupun melakukan suatu gerakan yang merusak susunan gerakan sholat, ya, susunan gerakan sholat, maka itu hukum sholatnya batal. Jadi bahasanya gerakan yang merusak gerakan sholat, itu hukumnya batal. Ya, contohlah seperti kita setelah membaca surah, kita langsung ruku kan, seharusnya ruku. Kita malah apa gitu, gerakan-gerakan yang lain yang merusak gerakan sholat, yang merusak susunan gerakan sholat, maka itu hukum sholatnya batal. Ya, bisa dimengerti lah, bisa lah secara contoh mungkin. Nantilah kalau ada pertanyaan, kalau ada yang belum dimengerti, ini bisa ditulis di kolom komentar ya. Itu yang ke berapa lah? Yang ke-8 kalau nggak salah. Nah, yang ke-8. Yang ke-9, dorbatul mufritoh. Satu pukulan yang keras. Seperti contoh di sini ada nyamuk, kita memukulnya dengan keras. Nah, maka itu hukum sholatnya batal. Hukum sholatnya batal. Kenapa? Meskipun hanya satu gerakan, tapi gerakan tersebut mufritoh. Mufritoh itu apa ya? Merusak, bukan merusak gerakan, tapi bukan merusak susunan gerakan sholat, tapi kelihatannya jelek. Itu mufritoh. Jadi dorbatul mufritoh, satu pukulan yang mufritoh, yang jelek kelihatannya, maka itu hukumnya batal sholatnya. Jika ada nyamuk, ya kita sedikit aja, jangan terlalu keras memukulnya, karena pukulan yang keras tersebut bisa membatalkan sholat. Yang ke-9. Yang ke-10, kita menambahkan satu rukun bangsa pekerjaan, tapi dengan syarat amdan, disengaja. Contoh, kita sujud, terus duduk antara 2 sujud, sujud lagi, kita malah duduk lagi di antara 2 sujud, dengan catatan kita niat duduk di antara 2 sujud.
Berarti kan duduk di antara dua sujudnya 2 kali, seharusnya 1 kali. Kita menambahkan rukun bangsa pekerjaan dengan catatan disengaja, maka hukum sholatnya batal. Hukum sholatnya batal. Itu yang ke-10, berarti tinggal 4 lagi. Yang ke-11 yaitu mendahului imam ataupun kita tertinggal dari imam dengan catatan tertinggal ataupun mendahului imamnya 2 rukun. Awas, 2 rukun bangsa pekerjaan. Contoh, imam baru ruku, kita udah sujud, ya, berarti ini batal sholatnya, batal sholatnya. Jadi kita jangan mendahului imam, jangan mendahului imam, ya, karena imam itu kan pemimpin kita, berarti kita kan harus mengikuti pemimpin kita. Gerakan apapun yang dilaksanakan oleh imam, kita ikuti saja, kita ikuti saja, ya, kita ikuti saja, kecuali kalau imamnya batal sholatnya. Kalau imamnya batal sholatnya, imam lagi sholat mengimami kita, yang lagi berjamaah di belakang, imamnya kentut, ya kita jangan mengikuti imam tersebut. Kenapa? Karena imam tersebut batal sholatnya, imam tersebut tidak sah jadi imamnya, gitu. Itu kan seorang pemimpin kan harus seperti itu. Jika kita batal jadi pemimpinnya, melakukan sesuatu hal yang membatalkan kepemimpinan tersebut, maka dia harus dengan sukarela, harus dengan ridho mundur dari kepemimpinannya. Itu harus seperti itu. Ya, dicontohkan dari imam sholat, dicontohkan dari imam sholat. Ya, itu yang ke-11. Jadi mendahului imam ataupun tertinggal dari imam dengan catatan 2 rukun bangsa pekerjaan. Kalau mendahului imam mendahului dari imam, ya, mendahului imam dengan 2 rukun, tapi rukunnya bangsa ucapan. Contoh, kita tahiyat, tapi tahiyatnya mendahului imam. Imam baru tahiyat, kita sudah mau salam, beres sholawat, ya, tahiyat beres, sholawat pun beres, tapi belum salam. Nah, maka itu hukum sholatnya tidak batal, karena mendahului imam dengan rukunnya, rukun bangsa ucapan. Ya, bighairi udrin, ini dengan tanpa udur, kecuali kalau contoh yang sholat di belakang si makmumnya itu, maaf, sudah lansia, lanjut usia, yang di depan si imamnya anak muda ataupun yang masih seger lah, tenaganya masih ada, gerakannya tidak terganggu dengan penyakit encok ataupun dengan penyakit apapun, ya. Nah, ketika gerakan sholat dia sudah mau sujud si imam, terus si makmumnya baru mau ruku ataupun ruku mau i'tidal, berarti kan ketinggalannya 2 rukun, i'tidal dan sujud, maka itu tidak jadi masalah. Teruskan saja, kita ikuti gerakan imam. Kenapa? Karena dia tertinggal dari imam dengan 2 rukun bangsa pekerjaan karena ada udzur, karena ada sebab. Dia kan sakit, lansia, lanjut usia, ya. Itu yang ke-11. Yang ke-12 yaitu niat kita untuk berhenti dari sholat. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Udah aja sholatnya di dalam hati kita niat seperti itu, udah aja sholatnya, maka batal langsung sholatnya, batal sholatnya. Jadi ketika kita niat untuk berhenti dari sholat, maka seketika itu batal sholatnya. Yang ke-12, ke-13 yaitu menggantungkan batalnya niat pada suatu perkara. Contoh, kita lagi sholat, contoh sholatnya sholat subuh yang kesiangan, sholat subuh yang kesiangan, kita sholat subuhnya jam 8 nih, lagi sholat, nanti kalau ada orang kesini dibatalin sholatnya, malu. Kenapa? Karena kita sholat subuh kesiangan. Maka baru juga kita menggantungkan niat pada datangnya seseorang, ya, niat kita untuk berhenti sholat dengan datangnya seseorang, maka seseorang tersebut tidak datang pun dia sudah batal sholatnya. Kenapa? Karena dia niat pada waktu itu untuk berhenti ataupun untuk memberhentikan sholat. Meskipun si orang tersebut sampai kita selesai sholat tidak datang, maka tetap niat tersebut bisa membatalkan sholat. Batal sholatnya.
Yang terakhir, yang ke-14 yaitu taraddud fi qat'iha. Kita ragu untuk kita ragu dalam berhentinya sholat. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Lagi baru doa iftitah. Kayak gitu sholatnya. Nah, kalau dalam bahasa Sunda, nanti aja ya sholatnya. Yang sekarang nggak mau diterusin, udah aja sholatnya. Tapi diterusin nggak ya? Diterusin nggak ya? Nah, ragu dengan hal tersebut, dengan meneruskan sholat atau tidak, berhenti sholat atau tidak, maka sholat tersebut sudah batal. Awas, itu bisa jadi setan itu yang memberikan keraguan tersebut. Setan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan yang kalau dalam bahasa Sunda itu hurawas harewas, memberikan satu bisikan pada kita. Maaf ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, bukan maknanya bukan beda ya. Mohon maaf, ini bukan menyinggung siapa-siapa ya, bukan menyinggung siapa-siapa. Jadi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas itu artinya kita diberikan bisikan oleh setan ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dalam hati kita. Setan itu ialah yang membisikkan sesuatu hal pada diri manusia, pada hati manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin ataupun golongan manusia. Dalam artian setan itu bukan berarti wujudnya harus setan saja, ada wujud jin ataupun wujud manusia yang mengganggu sholat itu ataupun mengganggu ibadah kita ataupun mengajak kita pada kejelekan, itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu kan surah An-Nas itu kan kita berlindung dari hal-hal tersebut ya, dari hal-hal tersebut, yaitu salah satunya hal tersebut itu bisikan yang mengajak pada kejelekan ataupun bisikan yang memberhentikan kita, menyetop kita dari beramal yang baik. Jadi sekali lagi kita simpulkan saja, hal yang membatalkan sholat itu ada 14. Yang pertama dikarenakan hadas, yang kedua dikarenakan adanya najis jika tidak dibuang seketika, itu pun najisnya jika kering. Kalau basah meskipun dibuang tetap batal. Yang ketiga terbuka aurat, itu pun jika tidak langsung ditutup seketika, kalau ditutup tidak batal. Yang keempat mengucapkan satu huruf ataupun dua huruf yang memberikan makna ataupun bisa dipahami. Yang kelima suatu hal yang membatalkan puasa, maka batal juga sholatnya, itu pun jika disengaja. Yang keenam, makan yang banyak meskipun lupa, apalagi ingat. Yang ketujuh, yaitu 3 gerakan berturut-turut meskipun lupa tetap batal. Yang kedelapannya, yang kedelapan, yaitu gerakan yang merusak susunan sholat. Gerakan yang merusak susunan sholat. Yang kesembilan, memukul yang jelek kelihatannya, memukul dengan keras lah contoh. Yang ke-10-nya yaitu menambahkan rukun bangsa pekerjaan dengan sengaja. Yang ke-11-nya yaitu mendahului ataupun ketinggalan dari imam dengan catatan 2 rukun bangsa pekerjaan. Yang ke-12-nya niat berhenti dari sholat. Yang ke-13 menggantungkan niat berhenti dari sholat, menggantungkan dengan suatu perkara. Yang terakhir yaitu kita ragu dari berhenti atau tidaknya dari sholat tersebut. Ya, itu penjelasan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Mohon maaf jika ada yang merasa tersinggung apapun itu ya. Saya tidak ada niat untuk menyinggung siapapun, tidak ada niat untuk merosting siapapun ya. Mohon maaf. Jika ada pertanyaan, jika ada kritik, saran, boleh ditulis di kolom komentar. Kita bersama-sama membangun channel ini, kita bersama-sama membangun channel-channel kebaikan, channel-channel kajian Islam untuk menambah wawasan keilmuan Islam. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan, mudah-mudahan Allah sampaikan ke hati masing-masing teman-teman semua bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sekali lagi pada teman-teman semua yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol merah subscribe di bawah dan tekan pula nyalakan tombol loncengnya. Share, like channel ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.